Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang UIB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lantas, apa yang membedakan antara UIB dengan EYD? Yang pertama, EYD tidak menggunakan diakritik E dengan taring terbuka, sedangkan untuk UIB sudah ditemukan diakritik E. Contohnya militer, ember, itu bahasanya agak sedikit terbuka gitu untuk mengucapkan huruf-nya. Lalu yang kedua, ditambahkannya diftom EI, karena beberapa kata serapan itu menggunakan kata EI di dalam kalimat itu, seperti survei dan geyser. Lalu penggunaan bold. Di sini bold pada PUEBI itu digunakan untuk menegaskan tulisan yang miring. Biasanya dengan miring itu bagian untuk ya Itali gitu, yaitu bahasa luar Indonesia, atau pada bagian-bagian di buku. Di sini PUEBI saya akan fokus membahas untuk singkatan dan akronim, dan nanti akan ada sesi selanjutnya juga untuk kata sandang dan kata ganti. Bagaimana penggunaan kata singkatan untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat, yaitu menggunakan titik di setiap huruf akhirnya. Seperti nama berikut disingkat A titik, dan diterusnya. Lalu haji, penulisan haji pun digunakan dengan haji titik namanya, A titik namanya. Sama juga seperti sarjana, seperti sarjana agama, S titik AG titik, sarjana terapan komputer, S titik TR titik POM, yaitu setiap unsur kalimatnya yang berupa singkatan itu diakhiri dengan huruf titik ya. Seperti di bawah-bawahnya juga itu ada. Oke, kita lanjut untuk singkatan huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, serta nama dokumen resmi. Bagaimana penulisannya, yaitu menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, Undang-Undang Dasar, UUD disingkat tidak pakai titik, DPR tidak pakai titik, STMI juga sama, DPIA dan BPS. Tidak ada yang menggunakan kata titik setelah singkatan nama itu. Lalu singkatan terdiri dari huruf awal setiap kata yang bukan nama diri. Itu sama seperti sebelumnya. Huruf kapital juga dan tidak menggunakan titik. Seperti contoh-contoh berikut, ada WIN, ada MI, NIK, GV maupun LDK. Lalu untuk nama lambang kimia, ukuran dan mata uang, di sini tidak menggunakan titik dan hurufnya pun disesuaikan dengan penulisan pada umumnya saja. Seperti BE, B, BB, KWH itu W yang besar di antara huruf K dan H, lalu gram juga disesuaikan dengan konteks kalimatnya itu. Ini yaitu akronim nama diri dari huruf awal setiap kata. Sama seperti sebelumnya, yaitu huruf kapital tanpa tanda titik, seperti contohnya NATO, North Atlantic Treaty Organization. Dia tidak menggunakan titik setelah penulisan kata singkatannya. Begitupun dengan singkatan-singkatan lain seperti OPEC, NHS, WWF, dan UEFA. Lalu akronim nama diri dari gabungan kata. Jadi ketika membentuk dia memiliki dua suku kata, namun diambil dari beberapa kata di antara itu, nah itu dia hanya menggunakan huruf kapital di awal saja, tanpa menggunakan titik juga di akhirnya. Yaitu tergantung kalimatnya juga. Yang contoh pertama itu Indospurs, Indonesian Spurs, itu menggunakan huruf kapital di depannya. Percasi tidak menggunakan titik di akhirnya dan menggunakan huruf kapital. Jatim, Kemendagri, dan Kemenhub. Ya, sama seperti tulisan-tulisan di atas. Kita lanjut ke sesi 2, yaitu kata sandang dan kata ganti. Di PUEB ini juga ada dua ini ya, kata sandang dan kata ganti. Kita perjelaskan di slide ini, yaitu kata sandang si dan sang. Penulisannya yaitu terpisah dari huruf yang mengikuti. Misalnya si. Penemuan dompet di depan toko tersebut. Masih mencari si pemilik dompet.
si-nya di sini itu terpisah dari pemiliknya, ya karena itu tadi penggunaan kata sandang itu dipisah dari kata yang mengikutinya. Salah satu contoh di bawahnya, Bu Laila menawar barang dengan si penjual, juga terpisah. Buaya itu tertipu lagi oleh si kancil, sama si dan kancilnya terpisah. Lalu untuk contoh yang menggunakan kata sang, penyelamatan yang sangat hebat dari sang kiper, sangnya kan terpisah. Harry mendapatkan gelar MBE dari sang ratu. Nah, sangnya itu juga dipisah dari ratu. Untuk informasinya, MBE tadi seperti dijelaskan di slide sebelumnya, MBE itu Member of British Empire. Ya, lalu Palu itu sudah diketok oleh sang hakim. Ya, sang dan hakimnya itu dipisah. Lalu untuk kata gantiku dan kap, kata-kata itu ku dan kau ini terpisah juga mengikuti kalimatnya. Contoh dari kataku, kau adalah orang yang paling kucintai. Nah, itu kunya kan gabung tuh dengan kata cintainya. Lalu untuk kau, kitab suci itu harus kau baca setiap hari. Nah, kau baca itu kan, kau itu kan kata sambungnya dibaca itu tadi. Nah, itu disambungkan saja juga apa-apa. Nah, ini untuk kata ganti yang di akhirnya, yaitu ku, mu, dan nya. Di sini mengikuti kata-kata sebelumnya. Contoh dari katamu, dukunglah klubmu tanpa menghina klub lain. Itu kan klubmu itu kan digabung tuh. Nah, seperti itu. Contoh lainnya dariku yaitu kau adalah milikku. Tuh. Lalu yang selanjutnya contohnya dari bagiannya itu bapaknya sudah meninggal sejak tahun lalu. Itu kan digabung tuh bapaknya. Itu artinya bapak dari wanita tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika akan banyak yang terbata-bata dan banyak salahnya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.